Berjumpa kembali, kali ini mengenai masuk gereja. Menurut Watchmeni, istilah masuk gereja ini sebenarnya tidak begitu baik. Kita hanya sekedar meminjamnya. Kalau Anda ingin masuk gereja, gereja sebenarnya tidak dapat Anda masuki. Kemudian yang kedua, segala soalnya hanya tergantung pada apakah Anda telah dilahirkan Allah atau belum. Kalau Anda seorang yang dilahirkan Allah, Anda sudah memasukinya. Satu prinsip yang saya pegang, apabila kurang jelas terhadap satu atau beberapa hal di Alkitab, selain berdoa, juga perlu membaca buku-buku yang recommended. Nah, salah satu buku yang recommended adalah mengenai masuk gereja. Judulnya Watchmeni. Bukunya sangat sederhana, cukup tipis, tetapi isinya menyangkut hal yang prinsipal yang kadang tidak kita pikirkan. Watchmeni tadi mengatakan bahwa masuk gereja adalah soal kelahiran kembali. Ada dua aspek orang yang dilahirkan Allah. Yang pertama adalah aspek individu atau perorangan, dan yang kedua aspek korporat atau menyangkut hubungannya dengan banyak orang. Di aspek individu, itu misalnya soal menerima hayat atau kehidupan Tuhan ke dalam Anda. Ini soal pribadi. Kemudian persekutuan Anda dengan Allah, dengan Tuhan, atau berdoa dengan Tuhan seorang diri. Ini juga menyangkut aspek individu atau perorangan. Orang lain tidak ikut campur, tidak tahu, tetapi Anda memiliki aspek individu dari kelahiran kembali ini. Nah, aspek korporat yang pertama adalah soal menjadi anggota keluarga Allah. Namanya suatu keluarga tentu melibatkan banyak orang, banyak jumlahnya. Soal menjadi anak-anak Allah bersama-sama dengan anak-anak Allah lainnya. Yang kedua, aspek korporat ialah semua orang yang beroleh selamat adalah tempat kediaman Allah, yaitu rumah Allah. Ini tidak bisa menyangkut individu atau perorangan, karena semua orang menjadi tempat kediaman Allah. Ini memang satu misteri, kadang sulit dipahami. Yang ketiga, semua orang Kristen disatukan menjadi tubuh Kristus, saling menjadi anggota tubuh Kristus, dan bersatu menjadi tubuh Kristus. Jadi kita hanya satu bagian, seorang itu hanya satu bagian. Inilah makanya menjadi tubuh Kristus adalah aspek korporat. Nah, dalam aspek korporat ini, hayat yang kita peroleh, hayat ilahi, tidak mengizinkan kita menyendiri. Setiap orang Kristen adalah orang Kristen suplemen. Suplemen itu saling melengkapi, pelengkap satu terhadap yang lain. Jika Anda menyendiri di hadapan Allah, Anda pasti akan kehilangan kekayaan dan kelimpahan itu. Karena Allah memberikan kekayaan dan kelimpahan itu melalui tubuh Kristus. Sebuah batu hidup tidak bersatu dengan batu hidup lainnya, sehingga menjadi tempat kediaman Allah. Ia pasti akan kehilangan fungsinya dan tidak dapat memiliki kekayaan rohani.
Jadi jangan coba-coba menyendiri, pasti tidak bisa menjadi tempat kediaman Allah. Ada satu fakta, namun demikian ada satu fakta bahwa gereja bermacam-macam, memiliki banyak perbedaan yang didasarkan pada tempat di mana asal mula gereja itu berdiri. Kemudian didasarkan pada zaman ke zaman. Satu zaman ada berdiri gereja, tetapi zaman berikutnya juga ada gereja. Juga ada perbedaan menyangkut pendirinya semula, pertama kali. Siapa pendirinya? Kemudian juga bisa menyangkut soal penekanan kebenaran yang ditekankan. Coba kita lihat satu persatu. Nih, ada perbedaan tempat. Ada gereja yang diberi nama berdasarkan dari asal tempat berdiri. Misalnya gereja Anglikan, Inggris. Namun semua gereja yang didirikan dengan sebutan tempat asalnya adalah sesuatu yang kacau. Nah, pada waktu anggota gereja ini menyebarkan berita ke suatu tempat yang lain, bahkan di luar Inggris, namanya tetap nama Anglikan atau Inggris itu. Ini adalah suatu yang kacau. Kemudian yang kedua adalah soal perbedaan zaman. Ada pendirian gereja dalam waktu yang berbeda-beda. Tetapi antara satu dengan yang lain bukanlah satu kelanjutan. Atau tidak ada kelanjutan, tidak ada kesatuan. Jadi gereja tidak saja terpecah karena perbedaan tempat asalnya tadi, juga karena waktunya tidak sama. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, ini perbedaan mengenai pendirinya. Dalam sejarah gereja ditemukan juga adanya perbedaan karena pendirinya. Misalnya John Wesley mendirikan satu gereja, persekutuan orang Kristen, akhirnya dinamakan gereja Wesley. Kemudian hamba Tuhan yang lain, Martin Luther, pengikutnya menamakan gereja Lutheran. Jadi ada perbedaan antara gereja Wesley dan gereja Lutheran dan juga gereja-gereja yang lain. Kemudian menurut Watchmeni juga gereja bisa ada perbedaan menyangkut kebenaran yang ditekankan. Penekanan kebenaran. Ada satu gereja yang menitik beratkan Roh Kudus. Nah, ini terkenal dengan nama Gereja Pentakosta. Gereja Pentakosta ini adalah gereja yang menitik beratkan Roh Kudus. Kemudian ada satu gereja yang menitik beratkan kemerdekaan tiap unit ibadahnya. Ini namanya gereja kongregasional. Ada gereja-gereja yang menitik beratkan kepada pengaturan atau pemerintahan yang namanya penatua. Nah, ini kita sebut gereja Presbyterian. Ada juga gereja keuskupan, gereja Baptis, Lutheran, Protestan Belanda, dan masih banyak lain. Tetapi semua ini berdasarkan penekanan kebenaran tertentu. Yang satu menekankan ini, yang lain menekankan itu, demikian pula yang lain lagi. Mereka tidak berada dalam satu kesatuan karena ada perbedaan penekanan kebenaran. Sebenarnya bagaimana? Gereja memang ada perbedaan, tetapi hanya ada perbedaan tempat. Apakah yang dimaksud tempat ini? Alkitab hanya mengenal satu perbedaan. Misalnya di Alkitab tertulis gereja di Yerusalem. Itu memang berbeda dengan gereja di Roma, karena kota Yerusalem yang satu kota Roma.
kemudian gereja di Korintus, gereja di Filipi, gereja di Efesus, gereja di Kolose, dan seterusnya. Dari Alkitab ini, lingkupan gereja ialah berdasarkan satuan kota atau satu tempat lokal. Dia tidak lebih besar dari kota atau lebih kecil. Jadi batasannya kota. Namanya hanya kota itu. Kesimpulan yang saya ambil dari bukunya Watchman ini tentang masuk gereja adalah yang pertama, gereja itu tidak bisa dimasuki karena gereja itu bukan satu benda gedung, bangunan yang ada pintunya ya. Juga bukan mengenai keanggotaan berdasarkan organisasi-organisasi. Masuk, terdaftar, mendaftar, formulir, organisasi ini, yang satu organisasi itu. Yang kedua, gereja adalah orang yang telah dilahirkan oleh Allah. Jadi sebenarnya pengertian gereja adalah orangnya, orang yang diselamatkan itu. Itulah gereja. Makanya ada aspek individu dan bersama-sama. Dan ini meliputi seluruh dunia. Tubuh hanya satu, kepalanya pun satu. Kemudian yang ketiga, perbedaan gereja bukan berdasarkan waktu dan tempat gereja dimulai berdiri. Bukan karena nama pendiri yang berbeda-beda. Juga bukan karena penekanan kebenaran tertentu. Namun, menurut Alkitab, satu-satunya perbedaan gereja adalah kota atau lokalitas. Tempat yang berdasarkan pemerintahan negara itu adalah kota, satu kota. Inilah menurut Alkitab. Nah, apakah saudara-saudari bisa menerima atau tidak? Tetapi ini adalah berdasarkan Alkitab. Kita perlu datang kepada Tuhan dengan rendah hati, terbuka kepada Tuhan, mohon pewahyuan mengenai gereja ini, supaya doa Tuhan di Yohanes 17 itu bisa tergenapi, satu kesatuan yang hanya dibedakan karena tempat di mana kita tinggal. Kota, satuan kota, lokalitas. Tuhan memberkati gerejanya.